Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ramadan dari Paralel 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang struktur tubuh pada manusia. Sistem muskuloskeletal merupakan komponen penting bagi kesehatan manusia. Selain memberi tubuh struktur dan sarana untuk bergerak, sistem muskuloskeletal berfungsi sebagai sistem endokrin yang dirangsang oleh latihan dan berinteraksi melalui sinyal biokimia dengan organ-organ lain dalam tubuh. Olahraga yang melibatkan interaksi otot dan tulang berperan penting dalam menjaga kesehatan. Kurangnya olahraga menyebabkan obesitas dan meningkatnya komplikasi seperti diabetes dan penyakit metabolik. Seiring bertambahnya usia, orang-orang menghadapi tantangan baru dalam kesehatan muskuloskeletal karena interaksi antara otot dan tulang menjadi rumit akibat proses penuaan. Seiring bertambahnya usia populasi, kondisi sarkopenia, osteoporosis, dan artritis akan meningkatkan, begitu pula penggantian pinggul dan lutut. Gangguan muskuloskeletal merupakan penyebab utama kecacatan di Amerika Serikat dengan dampak yang sangat besar pada kualitas hidup dan umur panjang. Gangguan ini mencangkup berbagai kondisi yang mengganggu aktivitas normal akibat cedera, nyeri, atau penyakit pada tulang, sendi, ligamen, otot, dan tendon. Banyak dari gangguan ini terkait dengan atau menjadi lebih rumit akibat proses penuaan. Fakultas Kedokteran UI telah mengembangkan tim peneliti dan dokter yang komprehensif yang bekerja untuk lebih memahami sains dan meningkatkan perawatan dan pengobatan gangguan ini. 2. Sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, organ-organ sensorik, dan saraf-saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut. Sistem saraf bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik antara otak dan seluruh bagian tubuh. Sinyal-sinyal tersebut memberitahu tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pertama, bernapas, bergerak, berbicara, melihat, menelan, berpikir, mengingat, merespon keadaan darurat. Sistem saraf juga berperan dalam mengatur proses-proses rumit seperti pikiran dan ingatan. Sistem saraf juga memainkan peran penting dalam hal-hal yang dilakukan tubuh tanpa berpikir, seperti tersipu, berkeringat, dan berkedip. Sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat atau disebut dengan SSP dan sistem saraf tepi atau disebut dengan SST. SSP terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, sedangkan SST terdiri dari saraf menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. 3. Sistem penciuman adalah sistem sensorik yang berfungsi untuk mendeteksi bau atau aroma atau yang disebut juga indera penciuman atau disebut olfaksi. Sistem penciuman terdiri dari dua jalur, yaitu jalur penciuman primer dan jalur penciuman sekunder. Sistem penciuman memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu unik karena tidak memerlukan relay talamus dalam perjalanannya ke kortikal primer. Saluran penciuman juga memproyeksikan ke target lain di otak depan seperti hipotalamus dan amigdala. Indera penciuman dan pengecap sering disebut sebagai sistem kemosensori. Proses penciuman dimulai ketika molekul dan dari zat berbau yang dihirup terdeteksi oleh sel-sel khusus. Reseptor penciuman di hidung, kemudian informasi tersebut disampaikan ke otak melalui saraf penciuman. 4. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponen darah. Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh organ tubuh, serta membuang limbah dan zat tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi jantung: memompa
darah ke arteri, terutama aorta atau arteri pulmonalis. Arteri membawa darah menjauh dari jantung. Kapiler menular nutrisi gas dan limbah dengan jaringan dan organ. Kalau vena mengangkut darah kembali ke jantung. 5. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah organ dan jaringan yang memungkinkan manusia bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari paru-paru, hidung, mulut, saluran udara seperti trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, otot-otot diafragma, pembuluh darah, tulang rusuk. 6. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi mencernakan dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ. Fungsi utama sistem pencernaan adalah membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh, membantu proses metabolisme, membantu perbaikan sel dan jaringan tubuh, menunjang aktivitas sehari-hari seperti bernapas, bekerja, bergerak, dan belajar. 7. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar dalam tubuh yang menghasilkan hormon, zat kimia yang membawa pesan ke organ, kulit, otot, dan jaringan lainnya. Hormon ini mengaruhi hampir setiap sel, organ, dan fungsi tubuh. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk mempertahankan homeostasi. Sistem endokrin menggunakan hormon, sedang sistem saraf menggunakan neurotransmitter. Beberapa kelenjar endokrin diantaranya hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, pankreas. Sistem endokrin berfungsi berdasarkan mekanisme umpan balik. Kelenjar endokrin menerima informasi umpan balik tentang kondisi sistem yang diatur sehingga dekresi hormon dapat disesuaikan. 8. Sistem imun dan genetik berhubungan dengan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sistem imun, sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari jaringan, sel, dan organ yang bekerja sama untuk melawan infeksi dan penyakit. Sistem imun memiliki dua jenis, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Organ-organ yang terlibat dalam sistem imun adalah sumsum tulang, limpa, timus, kelenjar getah bening, dan jaringan limfoid terkait muskosa atau disebut dengan MALT. Genetik. Faktor genetik mempengaruhi respon imun, mulai dari membatasi perkembangan sel imun hingga mutasi yang menyebabkan kerentanan terhadap organisme tertentu. 9. Atau yang disebut terakhir, sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi atau prokreasi. Sistem reproduksi memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup spesies. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki perbedaan dalam sistem kerja, fungsi, dan keunikan genetik. Sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita. Organ utama: penis, skrotum, testis, vas deferens, prostat, uretra, labia majora, labia minora, klitoris, vagina, rahim, tuba, fallopi, ovarium. Fungsi: memproduksi, penyimpanan, dan menyalurkan sperma, memproduksikan sel telur, tempat janin berkembang, hingga persalinan. Terima kasih.